akan kita saksikan repertoar pertama dengan judul Mirjana. Ojo adikan adikku, adikku. Jangan sombong dengan kekuatan, kekuasaan, atau kepandaian. Jangan pula semena-mena atau merendahkan orang lain karena kelebihan tersebut. Ini adalah kisah seorang pangeran yang dikirim mencari batu safir, namun menemukan musuh terbesar justru di dalam dirinya sendiri. Di alam mimpi, ia berhadapan dengan bayangan dari angkuh dan ambisinya. Dan ketika ia benar-benar merendahkan kepala, barulah cahaya membuka jalan. Pertemuan dengan sosok bijak yang selama ini ia abaikan menjadi kunci terakhir yang meluluhkan egonya. Di sana ia memahami bahwa safir sejati tidak lahir dari tahta, melainkan dari hati yang mau merendah. Marilah kita saksikan bersama penampilan repertoar pertama dengan judul Mirjana. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Berhak atas segalanya.
mengelit banyak tanah yang dirampas, terjemahan yang dipaksa untuk diserahkan. Aku awakku. Semua ini adalah ulah dari anak itu. Dia adalah darah daging. Namun mengapa? Perangannya seperti api yang bakar. Salam bakti hamba, Ayahanda Prabu. Semoga kesehatan dan kejayaan senantiasa menyertai paduka. Bangunlah anakku. Salam dan hormatku adalah kekuatan bagimu. Ayah, apa kabar tentang kerajaan? Mengapa wajahmu begitu murah? Rakyat seharusnya tunduk, bukan mereka. Apa gunanya kekuasaan bila kita masih memikirkan keluhan mereka? Baginda Putra, rakyat bukan hanya sekedar alat untuk memuliakan tahta, tetapi mereka adalah jiwa dari kerajaan ini. Jiwa. Jiwa mereka kecil, lemah, tak berat. Tanpa siapa yang melindungi mereka? Mereka ada hanya untuk melayani. Katakanlah paksa, apa dunia kekuatan yang hanya dipakai ini? Bunga yang mekar bukan karena dipaksa, tetapi karena dirawat tangan. Adik, kau terlalu lemah. Kerajaan ini tak bisa berdiri dengan kukuh, tapi dengan pedang. Anak daksa, kau lupa kisah leluhur. Ojo artikan, artiku. Jangan kau merasa paling hebat, paling berkuasa, dan paling pintar. Karena semua itu hanya akan membawa pada Itu hanya pelausan ayahanda. Aku warisan, pemilik segalanya, dan tak seorang bisa menentukan. Ayo kita kembali. Mohon ampun, Baginda. Hamba baru ingat bahwa Puranawiya sudah sampai di sana. Pemuda Kawitya. Ya, mungkin hanya beliau yang bisa membantu saat ini. Hatiku kelak, dan masa depan kerajaan ini kian suka. Panggilkan Pemuda Kawitya masuk. Sedikit. Ayahanda, jangan biarkan kakak anak paksa tenggelam lebih dalam keabahan. Jika ada cahaya yang bisa menuntunnya, panggil aja segera. Pasti penting. Ayah benar. Pemuda Kawitya menanti kita. Angin malam membawa kabar ke telingaku. Keresahan ini bukan lagi sekedar persoalan istana, melainkan persoalan hati. Anakmu telah direnggut oleh bayangan kesombongan. Apa yang kau katakan semua itu benar. Lantas, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan putraku sekaligus kerajaanku ini? Ada jalan, tapi bukan jalan yang mudah. Kirimkan sang putra mahkota untuk menjalani perjalanannya sendiri, tanpa kemewahan, tanpa prajurit. Biarkan ia mencari batu sapi keabadian di kaki bukit. Tapi bukan batu sapi itu yang akan membantu, melainkan ujian yang ada dalam perjalanannya. Empu, kakakku begitu angkuh. Mampukah ia melewati semua ujian itu? Terkadang manusia harus tenggelam dalam mimpi, supaya mereka tahu siapa dirinya yang sejati.
telah kupersembahkan segalanya untuk negeri. Namun mengapa hatiku terasa kehilangan, seolah tak ada cahaya di mata putraku sendiri. Ada apa yang Anda memanggil? Apa? Masih tidak menanyai tentang rakyat yang tidak tahu berterima kasih itu? Anak Taksa, rakyat bukan sekedar angkat catatan istana. Mereka adalah nafas, penjaga hidup bagi putra. Ayahanda, hamba mendengar ayahanda memanggil Empu Ratna itu. Apalagi yang ayahanda tanyakan tentangku? Aku tak pernah mencari tahu tentangmu, Anak Taksa. Aku mencari tahu tentang bagaimana perang itu. Dan beliau memberi petunjuk tentang perjalanan. Betul. Aku sendiri adalah cahaya bagi kerajaan ini. Cukup, Anak Taksa. Kau pikir tahta hanya soal kekuasaan? Tidak. Tidak, Anak Taksa. Tahta adalah beban, bukan hanya tentang mahkota kemegahan. Kalau begitu, biarkan aku memberikan ayahanda. Katakan saja, ujian apa yang harus kulalui? Sabda leluhur di dada. Bahwa kekuasaan bawah Taksa hanyalah baik hati. Ini dengarlah oleh benar. Hati sejati. Lalu, apa gunanya batu itu bagi seseorang yang sudah memiliki segalanya, ayahanda? Anak Taksa, batu itu bukan sekedar benda. Batu itu adalah cermin dari dirimu. Kalau begitu, biarkan aku berangkat malam ini. Aku akan menemukan batu itu. Dan setelah itu, ayahanda akan melihat siapa yang pantas di atas tahta ini. Batu itu milik. Dan dengan itu, akan kugenggam dunia. Putra, kuasa tanpa kesucian hanya akan membawamu pada kehancuran. Aku akan buktikan ayahanda bahwa darah kerajaan ini tak lemah. Batu itu akan menjadi saksi bahwa Anak Taksa bukan sekedar bayar, melainkan nyawa yang abadi. Pergilah wahai putra. Semoga aku dulu dan baik menjadi cahaya.
beristirahat. Mungkin inilah saatnya beristirahat. Lautan alam pun tunduk pada yang bergerak. Siapa di sana? Kau, pengawal. Bukan lagi pengawal Tuhan. Aku hanyalah pelayan yang kau jaksa berkuasa. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang patah tunduk. Anantaksa, anakku, sampai kapan kau merendai musuhmu? Kemarahan itu bukan musuhmu. Ego itulah yang murung. Lihat ibu nak, kekuatan bukan teriakan, bukan pula amarah. Ia ada di sini, di hati yang berani mengalah pada dirinya sendiri. Karena kau terlalu tinggi memandang dunia, hingga kau lupa menengok ke dalam jiwa. Tanpa
tanda bahwa kerasnya hatimu telah luntur. Ini pertanda karmamu telah terkubur. Kau telah memenangkan perang terbesar melawan dirimu sendiri. Bangkitlah Anantaksa, jalan kini terbuka. Datang untuk menunjukkan jalan padamu. Ujian telah usai. Yang kau hadapi tadi adalah bayangan dari keakuhan. Benarkah itu semua berasal dariku? Benar, Ananta. Keakuhan, ego, dan kesombongan. Mereka mengambil wujudnya masing-masing. Dan dirimu datang untuk membukakan hati. Kalau begitu, Tuan Sabri bukan permata yang mencari. Bagi sambil sejak tidak berada di gerbang, melainkan di dalam hatimu, dirimu. Jadi, Sabri itu telah berada di diriku. Benar, Ananta. Dan ini, engkau telah lahir dengan cahaya yang baru, dirimu yang baru. Mari kita pulang dengan dirimu yang baru, Ananta. Silakan. Borowor telah dinubuatkan Putra Mahkota Anantaksa menjadi Raja Mandala Putra. Pusaka ini bukan hanya sebuah kuasa, melainkan sebuah janji untuk memiliki keadilan. Anantaksa, Raja Mandala Putra. Demikian tadi dari Jaya telah hadir di acara penonton yang berbahagia. Guys, ye rambung coy, rambung coy, nontrang. Gak ngerti. Rambung bos. Oh sayang gigi. Kok udah metu-metu?
Jangan dibuka lama-lama, cok bocor. Tinggal, Mas. Wes.